dong kulineran di daerah Jogja sini. Ya jajan-jajan kekinian sih Mbak. Kayak Tahu jajanan ya. tradisional mungkin belum. Aku jarang sih, jarang. Tapi ada kan pasar tradisional itu khusus Ada, jajan. Aku pasar pernah apa lihat ya, kok pasar di Kulon Ngasem. Progo kan. Enggak, di sini aja Ada. ada loh. Iya. Asem. Heeh. Kayak Itu. jajan-jajanan Jogja kan. Kayaknya kalau Tradisional. kita berbisnis di situ emang udah tempatnya gitu Iya, ya. betul. Tapi kalau di daerah sini kita susah kayak gitu. Tapi kalau di sana juga susah karena pesaingnya banyak. Iya, iya sih. Ya karena kalau berbisnis itu tadi emang kita harus sudah tahu dulu ya Mas ya. Mm-mm. Kita harus tahu Gimana kondisi pasarnya. ya benar banget. Dan sebenarnya pun kalau aku orang Jogja, aku tuh orang baru bener-bener tinggal di Jogja tuh tahun ini. Oh iya. Iya, karena kan sebelumnya aku mondok. Oh, Mondok oke, pun oke. SMP aku tinggalnya di Purworejo sama Simba. Terus baru mulai MA tinggal sini, tapi kan di pondok kan. Baru tahun ini, jadi baru tahu jalan-jalan di Jogja. Belum tahu banget sama kuliner Jogja. Biasanya diajak sama temen yang asli Jogja atau diajak sama saudara. Oh, berarti Mbak Manda sama Mas Uzi itu berarti dulu mondok ya? Ya, Dari SMA saya. saya baru SMA. Iya. Dari Mbak Manda SMP. SMP udah lama. Ini mondok emang kemauan sendiri gitu atau ada tuntutan dari keluarga mungkin? Kalau saya pribadi ya keinginan pribadi. Tuh, kalau dari Mbak Kayak Manda, ragu-ragu nih Mbak Manda jawabnya ya. Enggak, aku emang Oh, keinginan keinginan pribadi. sendiri juga Tapi ya. emang niatnya agak nyeleweng dulu. Karena ini aku pengen terus-terusan sama temen. Jadi aku pengen seru nggak sih kayak kita tuh 24 jam seminggu sama temen terus cerita Iya. banyak hal main terus gitu kan. Seru aja. Aku cuma pengennya itu sama mungkin ada sedikit niat biar gak disuruh-suruh orang tua. Kan kita dari dulu emang sering ya, kak beli ini, kak kesana, kak ini. Aku kayak mungkin agak menghindari. Berarti Tapi menghindari ya. mungkin dulu ada sempat terbesit niat kayak gitu biar aku nggak disuruh-suruh. Mungkin ada dulu sedikit. Tapi juga diingetin kan sama ustadz sana, kalian tuh dilurusin dulu niatnya. Tapi emang niatku awal mondok tuh diiming-imingin sama guruku, kalian kalau mondok tuh ini loh bisa baca kitab gundul. Nah aku gimana ya baca kitab gundul, kayaknya seru, kayak orang lain kan nggak bisa baca, kita bisa baca gitu. Itu sih yang pertama kali. Kalau Mbak Manda kan dari SMP ya, Iya. masih oke sih. Tapi aku yang heran nih, Mas Uzi nih, SMA. Padahal SMA tuh berarti kita udah di rumah, kita udah main HP, udah main sama teman. Kenapa bisa punya keinginan mondok? ya jujur waktu SMP itu agak rusak sih. Wah, Rusak, terus ini hijrah gitu lah ceritanya. nanti dinit ya biar nggak ada yang tahu udah rusak Iya, ya. betul. Apa sih? Ya, lanjut Jadi aja. hijrah menjadi ya pribadi lebih baik gitu. Walaupun akhirnya ya masih diombang-ambing dengan naik turunnya iman Tapi kan gitu. udah ada niat gitu Iya, ya, udah mau ada merubah niat. diri. Soalnya menurutku ketika mondok itu kayak ada, wah aku pernah melakukan kayak gini nih, masa aku ngelakuin ini gitu. Wah aku pernah kayak gini nih, masa aku ngelakuin ini. Nanti ada kasih kayak apa ya, pikiran-pikiran yang nggak tenang untuk melakukan hal yang tidak baik gitu. Oke. Aku juga mondok lah, Mas. Mondok di Iya. mana? Rumah sakit mana? Pondok bersalin ya. Oh, Ih, kapan? Kok aku nggak tahu kapan nggak salinannya? Ya dulu waktu aku lahir ya, maksudnya bukan akunya. Oh. Bukan aku yang bersalin Kirain ya. kamunya. Jadi opet. Jadi masih lama kah ini? Oke. Ayo dong, ini ngobrol. Saya Mungkin ada yang bertanya, mungkin dengarkan teman-teman. Ini dari teman-teman ada yang ini udah ngantuk semua ini kayaknya. Iya, ini udah. Ayo Bill, Villa kayaknya mau tanya Dari ini. teman-teman nggak ada nih yang mau nanya di narasumber kita, jangan tanyanya ke aku ya, ke narasumber aja. Pengalaman berkesan di Yang ngurung pondok. tadi jajan. Bukan yang kesurupan tadi kan? Berkesan. Oke sih Mbak, aku tak mikir sih. Yang berkesan. Ya. Yang paling berkesan tuh banyak sih sebenarnya yang berkesan tuh. Mulai dari karena aku kan emang kalau dulu niat awalnya biar sama teman terus, ya itu sama teman terus itu paling berkesan. Apalagi jadi tahu kayak jadi kita punya saudara apa ya? Saudara nggak kandung. Jadi kemana-mana, kayak ini aku rasain tuh waktu lulus dari pondok tuh kayak oh gini ya kayak memulai hidup baru sama orang yang kita nggak 24 jam sama dia gitu loh. Terus juga yang berkesannya tuh
kita jadi kayak mungkin ini emang kalau nggak mondok mungkin iya ketemu sama orang-orang yang hebat. Cuma kalau mondok tuh kayak lebih dari sumbernya, lebih kayak sumbernya datang langsung ke pondok terus ngasih tahu ilmu-ilmunya, itu sih yang berkesan. Sama pengalaman mungkin untuk membangun diri jadi lebih baik, itu yang paling berkesan buat aku. Kalau dari Mas Uzi apa nih? Baru mikir ya Mbak katanya. Udah ya? Paling berkesan mungkin kemandirian sih Mbak. Kayak anak kalau teman-teman di sini kan juga yang kos kemandirian, kalau di pondok juga kemandirian gitu. Paling berkesan ya apa-apa mandiri gitu loh, sendiri gitu. Mau Mandiri. nyiapin ya. Sendiri. Mandi juga sendiri itu ya. Ya betul, nyuci sendiri, makan ya tinggal ngambil sih. Tapi sendiri. Oh enggak sendiri ya Tapi kalau di pondok. emang jujur kehidupan di kos mungkin lebih sulit menurutku loh. Iya sih. Kalau tanpa bantuan teman-teman apa keluarga gitu. Dan paling berkesan di pondok itu apa ya? Aku ngerti. Oh, enggak ada yang berkesan itu dong. Berkesan Ya, Teman-temannya, pengalamannya kah? yang paling buat seneng gitu lah Mas. paling buat seneng tuh Pas lulus. aku dapat kerjaan di sana. Wes, Ya, oke. kerjaan. Akhirnya aku ketika lulus pondok itu nggak nganggur. Aku dapat kerjaan, dapat income, ya alhamdulillah gitu. Tapi sekarang masih di sana kan ya? Masih, Tapi kerja berarti kerja ya? sambil tinggal di sana. Oke. Kamu kayaknya nyampe kerja di sana. Aku sampai pengabdian aja, Oh, pengabdian setahun. sekarang udah selesai ya berarti ya? Udah. Makanya mau selesai. bisa masuk sini. Kalau nggak bisa. Mungkin masuknya kelas karyawan nanti. Tadi kayaknya ada yang mau tanya ya? Ada lagi nih yang mau tanya dari teman-teman mungkin? Oke. Bentar. Jangan Mas menghalangi Afila, AC, jangan menghalangi AC. Nah. Ya, oke. Ya. Udah dipesan ini. Oh ya, Bang. Mau dari yang mana dulu Mas Afrila? Dua-duanya? Oke, dua-duanya. Jangan lempar-lemparan dong. Bisa deh. Enggak, kalau Jadi nanya aja. kayak perbandingan ya Mas Vila. Gimana kok itu kayak kayak rezeki sih maksudnya. Gimana kayak non muslim misal ya. Non muslim kok kerjanya gini, kerja keras gini. Tapi kok dia sukses gitu loh. Sukses dalam artian secara finansial tuh cukup terus sama halnya dengan bisnis. Bisnis itu ada yang bisnis Cina misalnya dia sukses gini. Tapi di orang Islam yang dia mungkin notabene paham agama tapi malah diberi kayak kesusahan dalam berbisnis. Nah, aku pernah dengar juga cerita-cerita atau masukan sebenarnya itu mungkin cara Allah sih, Mas Vila. Itu caranya Allah gimana? Ya tempatkan. Aku pernah dengar nasihat dari guruku bahwasanya dunia itu penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir gitu. Nah, kita harus bersuzon. Mungkin Allah ketika memberikan memberikan orang Islam begitu kesusahan, cobaan, mungkin cara Allah untuk menaikkan derajat gitu. Tapi kalau misalnya Allah mungkin ngira dia, wah dikasih ini aja nih, dikasih kekayaan. Tapi ketika dikasih kekayaan mungkin kita sebagai orang Muslim mungkin akan lupa dengan Allah. Diberi kenyamanan hidup di dunia mungkin akan lupa. Mungkin itu cara Allah. Gitu sih, Bil. Kalau menurut dari yang pernah aku baca. Jadi berhusnuzon dengan Allah. Mungkin orang yang dikasih rezeki yang banyak itu, bisnis yang sukses mungkin kayak dilepas oleh Allah. Ya, aku kasih rezeki terus sampai bisnisnya naik, tapi nanti ketika di akhirat dia gagal. Berarti kayak kita harus husnuzon gitu ya. Iya, Jadi nanti kayak Allah husnuzon. tuh nyotak nih. Iya. Ya. Dibiarin Iya kan? terus loh, nyotak jor-jor terus itu, Oke. dibiarin. Itu dari Mas Ahmad. Iya. Ya, kalau dari Mbak Manda. Kalau aku sih ya kurang lebih sama-sama kayak Mas Ahmad. Cuma kan kalau dari pandanganku tuh gini, dia tuh nonis.
ya kurang lebih dunia itu jadi surganya orang yang nggak beriman, tapi bagi nerakanya bagi orang yang beriman. Iya, iya. Jadi Allah tuh nguji kita benar-benar di sini. Kamu layak gak sih besok masuk surganya aku gitu. Kan ya walaupun mereka dikasih rezeki yang lancar, bisnis yang lancar terus muncak, punya gedung tinggi sampai bisa kemana-mana secara gratis atau enggak gratis sih, mungkin bagi kita tuh harganya sangat mahal, tapi bagi mereka Ya. itu sangat apa sih, itu gampang gitu. Nah tapi kan mereka ini walaupun itu kalau mereka melakukan kayak kebaikan, sedekah entah itu kemana atau melakukan amal kebaikan lain, itu nggak dicatat sebagai pahala. Ya, betul sekali. Nah, beda kalau kita kasih susah dikit aja terus kita mau berjuang, itu aja udah dianggap dikasih pahala kan sama Allah. Jadi sama kayak Mas Ozi tadi, mereka mungkin sukses dunia tapi di akhiratnya mereka nggak sukses. Beda sama kita dikasih ujian dikit, menguji Allah tuh nguji kamu tuh bisa nggak sih kayak gini. Kalau semisal kamu dikasih ujian segini aja nggak bisa, apalagi besok kalau kamu udah jadi orang gede, nanti kamu lupa sama aku. Ya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti kesimpulannya tuh harus husnuzon gitu ya. Ya. Ya, baik. Ya, yakin aja percaya gitu ya. Yakinu la yuzalu bisyakko. Wes, oke. Artinya apa tuh? Artinya no. Keyakinan itu tidak akan runtuh karena keraguan. Yang penting ada ragu, kalau yakinnya udah besar, yakin, lakukan gitu. Beneran bisa hadis nih. Iya. Kan itu kaidah fikih itu. Oh, Hadis. Kayak gitu. Ji, udah belum ya Zi? Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, kita bisa tarik kesimpulan dari pembahasan obrolan santai kita kali ini. Mungkin tadi emang sampai mana-mana ya, tapi kayak lebih bisa disimpulkan kalau kita mau berbisnis, usaha, kita mau sukses dunia akhirat itu harus husnuzon, Ya. jujur, apalagi yakin aja lah ya, pokoknya yakin sama Ada yang di usahanya atas juga. lah. Ah, Usaha, kenapa? usaha. Oh iya, usaha. Urutannya kayak cuman- gini. Oke. Ikhtiar, tawakal. Dah. Kalau udah ikhtiar berarti hasilnya itu ditawalkan kepada Allah gitu. Oke. Itu Mbak Manda sama sama ngikut mulu kamu sama-sama terus. Oke, udah. Mungkin itu obrolan santai kita siang hari ini teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir obrolan santai kita bersama dua narasumber kita, Mbak Manda dan Mas Uzi. Mungkin bisa kita beri applause dulu buat mereka. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.